Halo pemirsa, kita ketemu di jembatan Kali Progo, Sungai Progo yang sangat lebar, pembatas antara Kabupaten Magelang dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus menjadi pintu gerbang masuk ke kawasan Candi Borobudur, kawasan wisata. Halo pemirsa, kita ketemu lagi. Sekarang saya ada di Dusun Klangon. Ini di pintu masuk kawasan Candi Borobudur yang baru, yang disebut dengan Samudra Raksa. Ini sebuah kapal, patung kapal besar di sana di belakang saya itu, yang diambil dari relief di dinding Candi Borobudur. Ini menjadi salah satu ikon atau pintu masuk ke kawasan Candi Borobudur. Sementara yang lain ada di Palbapang, itu namanya Gerbang Singa, dan yang di Blondo Kalpataru, dan yang ada di Borobudur sendiri itu namanya Gajah. Nah, khusus untuk wilayah sini, nanti tentang kapal akan saya ceritakan di video yang lain. Tapi sekarang untuk video yang pertama itu hanya untuk pintu gerbangnya saja. Baik, kita akan ikuti untuk yang selanjutnya. Nah pemirsa, kalau kita berdiri di atas jembatan Kali Progo yang dari arah Magelang, maka sebelah kiri adalah bangunan bentuk kapal. Kapal yang diambil dari adanya relief di Candi Borobudur. Dan di sebelah kiri itu sebuah bukit yang disulap menjadi semacam pintu gerbang dan menjadi tempat rekreasi. Itu adalah jalan-jalan melingkar, tapi karena sekarang situasinya lagi pandemi maka ditutup, tidak bisa masuk. Sementara sebelah kanan ini adalah monumen untuk tulisan selamat datang dan rest area. Di situ ada ya wisata kuliner. Nah, yang kuning ini bawahnya ada tulisan selamat datang. Sementara yang kuning-kuning itu seperti daun-daun yang indah dipandang. Maka ini menjadi sebuah wisata baru sebelum masuki wisata di Candi Borobudur. Sebelum memasuki kawasan Candi Borobudur, kita bisa berfoto-foto ria di pintu gerbang ini. Nah, di atas yang ada tanda panah itu sebetulnya kan jalan melingkar-lingkar sampai ke puncak bukit itu. Tetapi karena saya tidak boleh masuk, pandemi, maka hanya tanda panah itu saja menunjukkan itu jalan melingkar-lingkar. Bangunan ini dibuat oleh ya Kementerian PUPR sekitar 2 tahun yang lalu. Gerbang Samudra Raksa ini terutama untuk pintu masuk para pendatang yang besok berasal dari Bandara Yogyakarta Internasional yang baru. Tepatnya ini di Desa Jagalan, Klangon, Kalibawang, Kulon Progo. Ya, perbatasan Kulon Progo DIY dan dengan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Indah sekali. Mari teman-teman datang dan berwisata selfie ria. Nah, di bagian kanan ini adalah monumen atau tugu yang bertuliskan selamat datang di kawasan wisata Borobudur. Nah, di atasnya ini yang seni, karena di situ ada dipasang ukiran seperti daun-daun sangat besar dan indah dipandang mata. Maka ini menjadi tempat wisata. Ini ada beberapa orang yang juga lagi datang dan bisa berselfie ria di sini. Nah, di sebelah kiri ini adalah bangunan utama yang menjadi ikon untuk pintu gerbang ke kawasan ini, yaitu sebuah kapal yang digambar dibuat sama seperti
yang ada di relief Candi Borobudur. Nah, seperti apa sebetulnya kapal itu dan fungsinya apa? Nanti ada di video satunya. Tempat ini sempat viral di media sosial dan tidak heran jika banyak pengunjung yang datang berbondong-bondong hanya untuk bersuah foto di area spot yang estetik tanpa gangguan. Setidaknya ada 2 spot foto yang banyak diburu oleh pengunjung. Salah satunya yaitu spot foto dengan background kapal besar yang memiliki nilai estetik tersendiri. Selain itu juga banyak yang berfoto di tugu atau bangunan yang berada di seberang kapal tadi yang bertuliskan selamat datang di kawasan Borobudur. Nah, menurut informasi, gerbang Samudra Raksa ini diperkirakan menghabiskan anggaran mencapai 23 miliar. Proses pembangunannya berlangsung selama 9 bulan, tepatnya 270 hari, dan selesai pada akhir tahun 2020. Dibangunnya gerbang Samudra Raksa ini merupakan salah satu program untuk meningkatkan perkembangan infrastruktur KSPN Candi Borobudur. Dan ini akan menjadi tempat rest area bagi pengendara yang melewati jalan yang menghubungkan perbatasan antara Kulon Progo dan Kabupaten Magelang. Nama Samudra Raksa diambil dari nama kapal kayu yang dibangun untuk merekonstruksi kapal layar bercadik yang tergambar pada relief Candi Borobudur. Pembuatan kapal tersebut diprakarsai oleh Philip Beale, seorang mantan anggota Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang berkunjung ke Candi Borobudur. Saat itu Beale melihat beberapa kapal yang digambarkan pada relief Candi Borobudur. Lantas Beale ingin membangkitkan kembali kapal kuno yang digunakan untuk napak tilas jalur perdagangan bahari purba. Dibuatlah kapal kayu tersebut dan dikerjakan oleh pakar pembuat kapal tradisional Indonesia, yakni Bapak As'ad Abdul. Pembuatan kapal ini tidak mudah, ada beberapa tahapan tersendiri sebelum pembuatan kapal kayu tersebut. Setelah memilih dari berbagai relief kapal yang berukuran besar bercadik yang ada di Candi Borobudur, akhirnya dibuatlah terlebih dulu replika dengan menggunakan kayu sengon oleh Birmingham untuk dicontoh Bapak As'ad tadi. Ini teman-teman, saya bersama dengan saudara-saudara kita yang lagi pada naik sepeda. Dari mana ini Pak? Dari Wates. Dari Wates, masih termasuk Kulon Progo ya? Berapa kilometer dari sini nih jaraknya? 30. Berberapa orang ini? 13. Berangkat dari Wates jam berapa? Jam 7. Nah, sesudah dari sini nanti akan melanjutkan kemana saja ini? Balik lagi. Ya, jadi ini menjadi tujuan utama ya? Iya. Boleh tahu Pak, kenapa menjadi tujuan utama? Penasaran dengan perbatasannya. Penasaran dengan perbatasannya ya. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang dari jauh pengen nonton untuk di monumen atau pintu gerbang Samudra Raksa, silahkan datang ke Desa Klangon, Kulon Progo, pas di di Sungai Progo. Ini ada mobil patroli polisi yang dari Polsek Kalibawang, Kulon Progo. Tetapi tadi saya bertemu dan saya akan ngobrol sama Bapak polisi, tapi Bapak polisi tidak berkenan untuk
diwawancarai, tapi yang jelas setiap hari Minggu beliaunya datang juga. Gambaran kapal ini nanti akan dibuat dalam bentuk yang besar dan memang akan dibawa untuk napak tilas. Nah, pembuatan kapal besar ini memakan waktu sekitar 6 bulan karena banyaknya kayu yang harus disiapkan, diantaranya kayu jati, kayu ukin, kayu nyamplung, kayu kesambi atau kayu besi, kayu bungur, kayu kalimpapa, dan kayu bintagor. Kayu jati, kayu kesambi, dan kayu ulin merupakan material utama pembuatan kapal ini. Digunakan juga material bambu antara lain untuk pembuatan layar dan cadik. Dan kapal ini dibuat menggunakan cadik pada bagian kanan dan kiri yang membedakan kapal bercadik dari India yang hanya memakai 1 cadik. Tentu saja dengan 2 cadik itu supaya nanti kalau berjalan seimbang biar kuat kalau diterjang ombak. Dan nanti kapal itu nanti akan dipakai untuk napak tilas. Nah, itu pada video selanjutnya. Jadi kapal yang sekarang dibuat miniatur di sini menjadi patung di sini itu menjadi gambaran yang sesungguhnya. Ada 3 pintu gerbang lain untuk masuk ke kawasan wisata Borobudur, yaitu gerbang singa yang dibangun di Palbapang Mungkit. Ini merupakan pintu masuk bagi wisatawan berasal dari Yogyakarta. Lalu ada gerbang Kalpataru di Blondo Mungkit yang merupakan pintu masuk wisatawan yang dari Semarang. Lalu yang ketiga itu gerbang Gajah dibangun di Kembang Limus Borobudur. Gerbang ini merupakan pintu masuk wisatawan dari arah Purworejo. Nah, itu bagus sekali. Kita tunggu sampai pembangunan selesai.